Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang berisi saya sendiri Alfaruqi Ramzan. Lalu selanjutnya ada Raditya Firmansyah dan yang terakhir ada Muhammad Fikri Haikal. Berikut adalah hasil proyek tugas akhir kami dari mata kuliah kriptografi. Jadi di sini kami memilih kriptografi agama dan autoki. Langsung saja ke menu GUI yang jika di run akan memunculkan menu utama seperti ini. Jadi di menu ini ada beberapa menu. Di menu utama ini ada petunjuk, ada bilangan prima, akar primitif, pemaket kunci, enkripsi, dekripsi, dan tentang kami. Kita akan breakdown satu persatu. Yang pertama untuk petunjuk. Nah, di sini adalah bagaimana seharusnya yang dilakukan untuk seorang penerima dan pengirim. Kita istilahkan di sini penerima sebagai Bob dan pengirim sebagai Alice. Kalau misalkan kita ingin menerima sebuah pesan dari seseorang atau Bob, itu akan membangkit sebuah sebuah kunci terlebih dahulu yang akan menghasilkan kunci publik dan kunci privat gitu ya. Jadi nanti kunci publiknya akan di share ke pengirimnya gitu. Lalu nanti untuk Alis eh, sebagai berikut, dan ketika sudah dilakukan petunjuk ini ada juga petunjuk untuk Bob untuk menerima pesannya langsung ke menu dekripsi gitu. Di sini ada catatan keamanannya. Kunci tokinya atau K bersifat rahasia, tapi dalam skema ini tetap dikirim ke Bob bersama ciphertext. Jadi nanti untuk kunci atau K ini dikirim oleh alisnya itu bersama ciphertext yang udah dienkripsi gitu pakai kedua kriptografinya. Tapi kunci privat X hanya diketahui oleh Bob gitu. Ini untuk menjaga kerahasiaan gitu. Oke, untuk ketentuan-ketentuannya bisa di sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita kembali dan ke menu utama lagi. Di sini yang selanjutnya ada menu bilangan prima. Untuk menu ini kita dapat mengecek bilangan-bilangan prima gitu. Karena untuk Elgamal ini semakin aman, uh, bilangan primanya untuk semakin tinggi, jadi alangkah baiknya ada pengecekan juga gitu. Misalnya kita ngecek 5087 gitu. Oh, ternyata bilangan prima gitu. Jadi di sini udah otomatis kita tahu input angka kita tuh bilangan prima atau bukan. Untuk mempermudah nanti bagian pembangkitan kuncinya. Oke, kita kembali. Lalu selanjutnya ada akar primitif gitu. Untuk akar primitif ini jadi singkatnya adalah perpangkatan yang unik dari bilangan prima yang udah kita pilih itu gitu. Misalnya tadi kita masukin bilangan primanya 5087 gitu. Nah, di 5087 ini kita bisa bebas mau uh, pilih angka berapapun dari 1 sampai P-1 ini 5087. Nanti sistem yang kami buat akan ngecek apakah itu akar primitif dari bilangan prima tersebut gitu. Misalnya saya di sini 12, kita cek oh ternyata bukan bilangan primitif. Misalnya saya pilih 11, oh adalah bilangan primitif gitu. Jadi ini mempermudah lagi-lagi untuk pembangkitan kunci. Kita kembali kita ke menu selanjutnya. Selanjutnya di sini ada pembangkitan kuncinya gitu ya. Menu yang paling penting untuk berkomunikasinya. Nah, untuk pembangkitan kunci ini kita mulai dari yang Elgamalnya gitu. Dari Elgamal sendiri kan tadi sudah dijelaskan di petunjuk harus ada beberapa parameternya gitu. Jadi di sini kita masukin dulu bilangan primanya, misalnya seperti sebelum-sebelumnya 5087. Akar primitifnya tadi udah ditemukan 11. Nah, ini X gitu ya, bilangan acak misalnya 1024 gitu. Nah, setelah diklik dari button bangkitkan kunci, nanti sistem akan memberikan kunci privat dan kunci publik
yang atau kunci publik yang bakal disebarkan ke orang-orang yang ingin berkomunikasi dengan Bob gitu. Ya, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Raditya. Ya, baik. Selanjutnya ada menu enkripsi. Jadi kita klik menu enkripsinya. Nah, ini kan bagian Elis ya untuk mengirim pesan gitu. Di sini itu si Elis itu menentukan plain text-nya itu belajar kriptografi yang akan dikirimkan ke Bob nantinya buat didekripsi. Terus ini tuh kunci auto key awalnya itu si Elis itu menentukan tuh kunci awalnya itu K, kunci auto key-nya. Nah, di sini tadi kan si Elis menerima kunci apa? Kunci publik dari Bob ya, yang dimana nilainya itu tadi itu dari Bob 1922 dan bilangan prima juga yang tadi ditentukan Bob itu 5087 dan si G-nya itu 11. Terus sistem ini akan eh, klik button enkripsi ini maka si sistem akan eh, output seperti ini gitu. Jadi plain text itu tadi belajar kriptografi. Nah, di sini tuh kunci auto key-nya tuh K. Nah, di sini tuh hasil auto key ciphernya dari si belajar kriptografi dengan kunci K ini. Terus si hasil auto key ciphernya ini di enkripsi lagi menggunakan Elgamal gitu. Dan hasilnya itu Elgamal C1-nya ini 121 dan ini Elgamal C2 ini yang apa nge-encrypt dari si eh, huruf autokey ini gitu. Yang ini. Terus hasil dari C1 C2 ini dan kunci autokey awal itu dikirim kepada Bobby. Oke, selanjutnya untuk menu dekripsi. Nah, di sini tuh si Bob udah menerima C1 C2-nya dari Alice dan si kunci autokey-nya gitu. Di sini C1-nya tuh tadi 121, C2-nya itu tadi yang copy. Nah, yang ini C2-nya panjang si encrypt line eh, keeper autokey-nya terus yang ke ini nah kunci privat Bob-nya itu ditentukan sama si Bob-nya itu 1024 kunci privatnya itu 1024 terus ini bilangan primanya 5087 dan kunci autokey yang diberikan Alice tadi K ya terus tekan dekrypsi akan memunculkan output seperti ini. Nah, di sini tuh si hasil L-gamalnya. Jadi yang si C2 ini tuh kan di encrypt dulu. Hasilnya itu berupa autokey chipper yang tadi yang pas dienkripsi menggunakan yang awal tadi pas Alice itu yang LFP LJD ini. Terus tadi si Alice itu mengirimkan kuncinya itu K. Jadi si Bob ngedekripsi menggunakan dekripsi autokey dan menghasilkan plain text awal gitu. Belajar kriptografi. Kami yang beranggotakan 3 orang itu yang pertama itu ada Alfaruqi Ramjan dengan NIM 22000648 terus ada Muhammad Fikri Haikal dengan NIM 220030. Sekian dari eh, program kami selanjutnya akan
dijelaskan file validasi yang akan dijelaskan oleh. Baik, di sini sudah ada file validasi yang sudah tertera di layar. Di sini ada library, lalu ada kamusnya, lalu di sini ada peran Bob, yaitu dengan menginisiasi memilih bilangan prima dan memilih akar primitifnya. Di sini sama seperti dari programnya, yaitu kita mengambil 5087 sebagai bilangan prima dan akar primitifnya yaitu 11. Di sini juga ada pengecekan primanya yang telah dibuat. Lalu masuk ke pembangkitan kunci yaitu PGX. Kita pilih 5087 sebagai P, 11 sebagai G, dan X-nya itu 1024. Nah, diperoleh kunci privatnya itu X 1024 dan kunci publik yaitu triple yang terdiri dari PGY. Lalu masuk ke enkripsinya. Di sini plain text-nya adalah belajar kriptografi, lalu kita pisah satu persatu dan ubah menjadi bilangan di Z26. Lalu kita pilih kunci auto key-nya. Di sini mengambil K, yang dimana K itu bernilai 10 dari Z26. Lalu cipher auto key-nya yaitu dengan nilai plain text ditambah kunci. Lalu kita encrypt lagi menggunakan Elgamal. Kita pilih bilangan acak K-nya itu sama dengan 2. C1-nya 121 dan C2-nya dengan modulo dari cipher auto key dikali dikali naon yuk. Oh, ini. Oh, lalu kita selanjutnya kita masuk ke enkripsi Elgamalnya. Kita pilih bilangan acak-nya sama dengan 2. Lalu untuk C1, C2-nya rumusnya sama seperti yang saya teman jelaskan gitu. Lalu kita masuk ke deskripsinya. Di sini ada C1 pangkat X pangkat min 1, kita peroleh 3338. Lalu untuk C2-nya diperoleh hasil sebagai berikut. Dan karena keterbatasan Excel, maka perhitungannya dihitung menggunakan decode dan diperoleh hasil dari seperti tabel di atas. Lalu sesudah itu kita masuk ke hasil decrypt Elgamalnya terlebih dahulu. Di sini sudah tertera yaitu ini yang MI dari C2 dikali C1 pangkat X dipangkatkan negatif 1. Diperoleh hasil sebagai berikut. Lalu kita masuk ke hasil decrypt auto key-nya, yaitu di mana nilai ciphertext dikurangi nilai kunci dengan modulo 26. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, selanjutnya sudah diperoleh hasil plain text yang dikirim oleh Bob, yaitu belajar kriptografi. Saya kembalikan ke Al-Faruqi. Baik, sekian hasil dari proyek atau tugas akhir kriptografi kami. Tujuan kami untuk membuat ini adalah memperkuat salah satu algoritma gitu agar lebih sulit dibobol.
Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.